Kalau kita bicara ini pergeseran nilai, kenapa faktor-faktor yang menyebabkan anak muda gampang ikut geng motor? Ada 3 faktor besar yang saya teliti. Pasti nggak ada isinya, pasti nggak ada isinya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Yang pertama, secara psikologi, anak itu punya kecenderungan senang untuk berkumpul. Itu yang pendorong pertama akhirnya terbentuk geng motor. Karena hobi untuk berkumpul. Kalau hobinya tidur, geng molor mungkin, ya kan? Bukan geng motor ya, geng molor ya. Nah, itu hobi itu menentukan. Dan hobinya biasanya kecenderungan untuk berkumpul, itu anak muda. Ya. Yang kedua, ruang untuk menyalurkan hobi itu mulai berkurang. Misalnya hobinya mancing, ya kan? Ya. Ternyata di kulkas sudah ada ikan. Pagi ini Bagus, itu bagus. nih pagi ini nih saya kasih tahu nih. Itu Ya. bagus. Ini saya masih baik nih. Yang hobinya mancing, ternyata areal pemancingan sudah menjadi Nah, gedung. itu enak gitu. Jangan lu ngomong hobinya mancing, di kulkas sudah ada ikan. Lah sekarang buat apa mancing kalau di kulkas sudah ada ikan? Mikir dong. Bukan, itu mah masalah. Dia kalau ada tempatnya mancing, mau di kulkas ada ikan, mau ada kucing, kalau Mancingnya mancing mancing aja. Jeroan bebek. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang menjadi penyebab kenapa teror geng motor semakin marak. Ini pasti bagus. Lambannya respon dari aparat dan kurangnya penegakan hukum. Nah, Anda tahu di Cina itu penegakan hukum untuk koruptor seperti yang pernah saya bilang. Iya. Koruptor itu sampai dihukum mati. dihukum mati. Di Cina ada salah satu anggota geng motor yang dihukum mati Loh, karena geng motor. karena dia koruptor. Ya iyalah. Kebetulan dia anggota geng motor. Iya, bukan karena dia di geng motornya, tetapi karena dia koruptor. Nah, berarti benar kan statement saya? Terus kenapa Anda ngegas? Bukan ngegas. Yang Anda katakan itu, Anda seolah memutarbalikkan otak saya. Anda mau bertanggung jawab kalau saya jadi gila? Akhirnya Anda mulai antusias untuk berdiskusi ya. Anda tahu nggak 3 hal yang membuat sekelompok itu disebut geng motor? Yang pertama apa? Yang satu ada anggotanya itu, 2 ada organisasinya, dan 3 ada kegiatan. Kalau salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, dia tidak akan masuk ke geng motor. Misalnya ada anggotanya tapi ada ada motornya, Iya. ada organisasi tapi nggak ada kegiatan. Itu mungkin ojek lagi nunggu penumpang, bukan geng motor. Iya betul. Tapi ada kegiatan, ada namanya, tapi nggak ada anggotanya. Mungkin itu hanya papan pengumuman. Iya Ya benar. kan? Udah Pak, capek Pak, udah Pak. Capek Pak. Ini yang saya sampaikan belum selesai loh ini. Iya, Selalu. satu lagi apa tadi? Selesai nggak selesai kumpulkan. Satu lagi? Kadang-kadang apanya yang satu lagi? Satu lagi, kalau misalnya di antara 3 itu yang nggak ada anggota, nggak ada kegiatan, berarti Ini ada anggota, ada namanya, Iya, tapi nggak ada kegiatannya kan Iya. tadi ojek. iya. Anda sepertinya memeras kemampuan saya ini. Apa yang Anda harapkan lagi gitu? Ini penelitian saya yang saya lakukan loh. Justru bukan saya yang memeras, Lalu? Anda telah memeras otak saya. Saya dari tadi nggak ngerti sebenarnya apa yang Anda bicarakan. Ah, memang seperti yang saya sampaikan. Pak, udah lepasin Pak. Hah? Tahan, Kepala gue pusing di sini. Kira mau berantem kayak pendekar tadi. Orang gedean dia, gue juga takut. Ya, jadi itu tadi 3 itu kalau tidak ada di antara salah satunya, berarti dia tidak bisa Dan kita harus bisa belajar dari masa lalu sebenarnya. Apa yang harus kita pelajari dari masa lalu itu? Jadi ada suatu masa di mana dulu tidak ada yang namanya geng motor. Anda ingat? Sriwijaya, Mataram, Mojopahit. Itu pernah jaya di Nusantara ini dan tidak ada geng motor. Kita harus bisa belajar dari masa lalu. Waktu Bedu, sabar Du. Bedu, Pak, balik. sabar Du. iya, Sabar. waktu zamannya dinosaurus Balik, Pak. nggak ada tuh geng dinosaurus. Naik dinosaurus. Saya kira
Oke, saya mau tanya sama calon tong, apa saran Anda? Yang jelas, yang saya dengar dari tadi Anda cuma hanya turut sertanya peran pemerintah di sini. Hanya itu yang saya tangkap, yang lainnya kosong. Ini saya kira tindakan yang harus kita waspadai ya. 100% teror yang dilakukan oleh geng motor itu, yang melakukan adalah anggotanya. Dan Anda harus catat, artinya ini hal yang krusial. Iya. Dan melihat anggota geng motor yang rata-rata usianya muda, ini saya melihat gelagat-gelagat calon-calon anggota geng motor di sini ya. Jadi ya, melihat usia anggota geng motor yang relatif muda, maka yang pertama, sulap lagi kamu. Maka yang pertama yang harus kita utama adalah peran orang tua dan keluarga. Karena ini anak-anak. Data saya menyatakan, orang tua yang dulu pernah menjadi anggota geng motor, maka ketika anaknya akan dilahirkan hanya ada 2 kemungkinan. Yaitu? Normal atau operasi sesar. Hubungannya apa? Jadi ini perlu diwaspadai. Kemudian bicara setelah keluarga dan orang tua, peran sekolah. Peran sekolah. Data saya menyebutkan banyak nih anak SMP, SMA terutama. Iya. Ini Anda lihat, 70% lulusan SMP kita ini melanjutkan ke SMA. Yang 30% ke kejuruan. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang kita bicarakan adalah mengenai geng motor, bukan masalah pendidikan. Karena di Amerika ini Anda harus tahu. Di Amerika kenapa? Anda tahu nggak di Amerika? Iya. Apakah Anda pernah mendengar seorang presiden di Amerika itu dulunya anggota geng motor? Belum. Nah makanya nggak ada anggota geng motor yang jadi presiden. Jadi jangan harap Anda bisa hebat dari Udah daripada ke Amerika, ke Amerika ini Mas. Tapi di Hawaii ada. itu pemandangannya kan bagus di sana. Itu menjadi tujuan wisata dan Enggak, maksudnya apa? nggak, Anda pernah mendengar nggak di Hawaii ada geng motor yang brutal? Di Hawaii Ada geng motor yang serem. Amerika kita sering, Meksiko banyak. Iya. Jerman ada. Di Hawaii Anda pernah mendengar? Di Hawaii juga kan salah satu negara bagiannya Amerika. Tapi Anda pernah? Belum pernah kan? Belum. Sama. Loh, terus? Capek dengerin deh, Pak. Kayak orang disuruh kali sumur. Dan yang terakhir dari saya. Ya apa? Nggak usah. Yang terakhir apa? Cukup. Sebentar, saya mau bilang. Dan yang terakhir dari saya nggak usah. Tidak. Dengerin dong. Oke.